itu kali ini kita akan mencoba membahas perbedaan GLB dan GLBB ya. Kalau ditanya apa itu GLB? GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Kalau GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau GLB gerak lurus beraturan, kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan. Mari kita lanjut langsung ke perbedaannya. Nah, sebenarnya kalau GLB sama GLBB itu masuk gerak lurus ya, jadi gerak pada lintasan lurus. Nah, dapat berupa yang GLB dengan GLBB. Nah, tadi ingat ya, GLB itu adalah gerak lurus beraturan, kalau GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa cirinya? Ciri yang pertama untuk GLB itu kecepatannya tetap. Artinya dia tidak mengalami perubahan kecepatan, dia tidak mengalami peningkatan atau penurunan kecepatan. Kalau detik pertama kecepatannya 2 meter per sekon, maka detik kedua, detik ketiga, dan detik selanjutnya selalu 2 meter per sekon tiap detiknya. Tapi kalau GLBB, percepatannya yang tetap. Ini percepatannya ya. Percepatannya yang tetap. Artinya apa? Selalu meningkat kecepatannya atau selalu menurun kecepatannya. Karena percepatan itu sendiri adalah perubahan kecepatan, peningkatan kecepatan. Nah, temannya percepatan adalah perlambatan. Perlambatan itu adalah penurunan kecepatan. Jadi pada GLBB selalu mengalami peningkatan atau penurunan kecepatan, tapi secara beraturan. Seperti itu. Lalu, ketika kita ingin mencari GLB dengan ciri khas yang kecepatan tetap, kita bisa menggunakan rumus ini. V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Nah, sehingga jika kita ingin mencari S, bisa S sama dengan V kali T dari segitiga S, V, T. Nah, jadi kalau cari S, tinggal V kali T. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Bisa kita menggunakan SVT. Nah, atau misalnya kalau kita menggunakan atau sudah terdapat jarak awal pada soal, maka kita tinggal pakai S sama dengan S0 tambah V kali T. Ini V kali T. Nah, V kali T itu kecepatan dikali waktunya, tinggal ditambah dengan jarak awal yang telah ditempuh oleh benda tadinya. Seperti itu. Nah, hanya ini doang nih rumus untuk GLB. Tinggal kita bolak-balik rumus ini kalau kita ingin menyelesaikan soal-soal yang bersangkutan dengan GLB. Gimana kita bisa mengetahui bahwa benda tersebut mengalami GLB gerak lurus beraturan ketika kecepatannya tetap? Lanjut. Nah, gimana untuk GLBB? GLBB itu ada dua. Ada gerak yang dipercepat, ada gerak yang diperlambat. Kalau yang dipercepat, peningkatan kecepatan atau dia mengalami peningkatan kecepatan. Kalau yang diperlambat, dia mengalami penurunan kecepatan, tapi secara beratur. Gimana persamaannya? Untuk ketika kita ingin mencari kecepatan akhir, karena kalau pada GLBB udah berbeda kecepatannya, sehingga ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Ada kecepatan awal sebelum meningkat kecepatannya, dan ada kecepatan akhir setelah meningkat kecepatannya. Ketika kita ingin mencari kecepatan akhir, VT sama dengan V0 plus AT. VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, T itu waktu. Nah, ketika kita ingin mencari jarak pada GLBB, berbeda dengan jarak pada GLB yang hanya S sama dengan V kali T. Pada GLBB hanya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, V0 ini adalah kecepatan awal, T itu adalah waktu, plus setengah, A itu percepatan, T itu waktu. Kalau kakak, cara mengingatnya ini adalah sifat setengah AT. Kalau saya ya, maksudnya cara mengingatnya adalah sifat setengah
AT, tapi T-nya kuadrat. Sifat S, fat V 0T setengah AT. Mungkin kesannya agak konyol ya, tapi itu lumayan bisa membantu untuk kita mengingat variabel-variabel ketika kita mencari jarak untuk GLBB. Nah, tadi VT itu sama dengan V0 plus AT. Tapi ketika dalam soal teman-teman atau adik-adik atau kakak-kakak menemukan jarak, ya, ada jarak nih dalam soal, tapi kita disuruh mencari kecepatan akhir, maka mudah banget, tinggal VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Jadi ada S-nya, ada jaraknya. Berbeda dengan yang tidak ada jarak. Kalau yang tidak ada jarak, tinggal pakai VT sama dengan V0 plus AT gitu. Jadi tidak ada S-nya. Nah, ini untuk gerak yang diperlambat sebenarnya semuanya sama dengan gerak yang dipercepat. Apa bedanya? Bedanya adalah untuk yang diperlambat plusnya ini diganti dengan minus. Karena memang percepatannya selalu minus dia. Makanya min A kali T. VT-nya sama dengan V0 min A kali T. Kalau S-nya sama dengan V0T, ini V0T min setengah AT kuadrat. Kalau VT kuadratnya V0 kuadrat min 2AS gitu. Oke, gampang banget ya. Ini keterangan-keterangannya udah tahu lah ya harusnya. S itu jarak, satuannya meter. VT itu kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 itu adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. T itu waktu, satuannya sekon. Oke, kita aplikasikan rumus ini dalam soal. Tapi sebelumnya, kita bahas dulu grafiknya ya. Untuk GLB, grafiknya itu kalau kecepatan terhadap waktu selalu kecepatannya tetap kan. Jadi dia datar nih kecepatannya. Tapi untuk jaraknya mengalami peningkatan. Semakin lama waktunya, maka jarak makin jauh gitu. Jadi dia makanya naik nih jaraknya untuk jarak terhadap waktunya. Jadi harus dibedakan keduanya ini. Ketika ada soal yang menanyakan tentang grafik kecepatan terhadap waktu, ya udah kecepatannya datar. Ketika ada soal yang menanyakan tentang jarak terhadap waktu, maka jaraknya naik. Semakin lama waktunya, maka semakin jauh jaraknya. Gimana untuk GLBB yang dipercepat? Kan ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah, kalau grafik terhadap waktunya itu ini kecepatan terhadap waktunya, ini kecepatannya meningkat. Ini tuh GLBB dipercepat. Kecepatannya meningkat. Atau bisa juga seperti ini kalau grafik V0 terhadap kecepatan. Jadi V0 dari sini meningkat ke VT-nya gitu. Kalau ini kan dari awal memang ya kecepatannya meningkat. Nah, kalau ini dari V0 dari kecepatan awal ke kecepatan akhirnya meningkat. Atau bisa untuk jarak. Kalau jarak berarti dia agak melengkung ke atas nih kecepatannya kayak gitu. Ini. Kalau disuruh cari grafik jarak terhadap waktu untuk kecepatan yang meningkat atau GLBB dipercepat, ya seperti ini gitu. Kayak gini. Pada umumnya sih yang kayak gini ya yang muncul di soal. Kalau yang diperlambat, nah ini kecepatan terhadap waktunya ini turun. Ya, turun nih. Karena mengalami penurunan kecepatan kan kalau yang diperlambat. Kalau yang jarak terhadap waktu ini melengkung ke bawah. Kalau yang dipercepat tadi kan melengkung ke atas. Kalau yang diperlambat dia melengkung ke bawah seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Kita langsung aplikasikan dalam soal. Mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam selama 5 menit. Berapa jarak yang telah ditempuh mobil itu? Kalau yang seperti ini, ingat aja yang dicari adalah, ingat aja yang SVT tadi ya. Yang dicari adalah jarak S. Kita harus mengetahui dulu kecepatannya ini 72 km per jam. Maka V-nya sama dengan 72 km per jam. Karena ini adalah meter, maka kita harus merubah kilometer ini menjadi meter dan jamnya menjadi detik. Kayak gitu.
Jadinya sama dengan 72.000 dibagi 3.600. Kenapa bisa dibagi 3.600? Karena kalau 1 jam ini adalah 3.600 detik. Karena kita mau merubah ke detik. Sebab untuk pasangan meter selalu waktunya per detik di sini atau per second. Kayak gitu. Tinggal 72.000 bagi 3.600. Kita bisa hapus. Jadi 720 bagi 36 sama dengan 20 meter per sekon. Lalu untuk yang 5 menit kita harus rubah ke detik. Karena meter itu selalu pasangannya detik atau second. Jadi T-nya sama dengan 5 menit. Nah, 5 menit, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti 5 dikali 60 sama dengan 300 detik atau 300 second. Nah, maka jaraknya adalah, gimana jaraknya? Gampang banget jaraknya. Tinggal S sama dengan V kali T. Ini yang ditanya jarak ini ya. Nggak kelihatan. Yang ditanya itu jarak ini seperti itu. Jadi maka S-nya sama dengan, ingat aja tadi, V kali T. Maka 20 dikali 300. Maka 6.000 meter. Easy kan? Gampang banget pokoknya soal-soal yang kayak gini tuh. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kalau tadi yang ditanyakan jarak, sekarang yang ditanyakan adalah waktu. Kapan mobil akan sampai ke Jakarta? Jarak kota Bandung dengan Jakarta 180 km. Jika kecepatan mobil 60 km per jam, bergerak dari kota Bandung pukul 6.30, pada pukul berapa mobil akan sampai di kota Jakarta? Kalau yang kayak gini, kita perlu melihat dulu satuannya udah cocok atau belum. Yang ditanyakan apa nih gitu. Yang ditanyakan ini adalah pukul berapa, berarti berkaitan dengan waktu T. Nah, di sini kalau kita ingin mencari T kan SVT ya. Kalau ini kan GLB ya. Kenapa bisa kita tahu kalau ini GLB? Karena kecepatannya tidak meningkat, tidak menggambarkan ada peningkatan atau penurunan kecepatan, sehingga ini tuh dianggap GLB. Nah, ini ya, ini kecepatan hanya 60 km per jam, ini V-nya. Terus ini jaraknya, jarak Jakarta dengan Bandung itu adalah 180 km. Nah, sehingga gampang aja, ini tidak perlu diubah satuannya karena udah sama, kilometer, ini kilometer, dan selalu pasangan kilometer itu adalah jam. Diingat ya, bahwa kalau udah sama satuannya nggak perlu dirubah. Nah, tinggal kita pakai SVT tadi. SVT tadi itu rumusnya S sama dengan V kali T. Karena masih GLB sebab tidak ada peningkatan atau penurunan kecepatan. S-nya berapa? S-nya 180. V-nya berapa? V-nya itu 60. Maka T-nya yang dicari. Tinggal dibalik. T sama dengan 180 dibagi 60. Ini. Maka 18 bagi 6 itu 3 jam. Nah, apa artinya 3 jam ini? Bahwa mobil tersebut akan nyampe di Jakarta 3 jam kemudian dari jam 6.30. Berarti 3 jam kemudian dari jam 6.30 adalah jam 9.30. Berarti jawabannya adalah yang D. Mudah-mudahan dipahami ya. Ini gampang banget. Pertama harus dicari dulu ini GLB atau GLBB ya gitu. Untuk menentukan dia GLB atau GLBB, tinggal kamu mengingat kalau GLB kecepatannya selalu tetap. Jadi jika dalam soal tidak ada peningkatan atau penurunan kecepatan, maka dia adalah GLB. Kalau dalam soal ada peningkatan atau penurunan kecepatan, atau enggak dia udah bilang bahwa ada percepatan, itu adalah GLBB. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau tadi dua soal tadi yang dicari jarak, yang dicari waktu, sekarang yang dicari kecepatan. Jarak Jakarta Bekasi 20 menit.
20 km. Maaf, bukan 20 menit. 20 km ditempuh kendaraan motor selama 30 menit. Berapakah kecepatan motor tersebut? Ini pilihannya udah ada kilometer per jam. Dalam artian kilometer ini jaraknya harus kilometer. Per jam itu artinya waktunya harus dalam jam. Nah, ini jarak udah kilometer. Ini S. Ini 30 menit perlu kita ubah ke jam. Jadi T-nya ini sama dengan 30 menit itu setengah jam kan ya? Jadi setengah jam. Kita deteksi apakah ini GLB atau GLBB. Ciri GLB tadi kecepatannya tetap. Ciri GLBB percepatannya tetap. Artinya selalu ada percepatan atau enggak peningkatan dan penurunan kecepatan. Dan di sini tidak menginformasikan ada peningkatan atau penurunan kecepatan. Maka ini adalah GLB. Yang dicari kecepatan. Maaf, kecepatan. Yang dicari adalah kecepatan. Maka SVT lagi tadi, SVT. Nah, S-nya itu adalah 20, V-nya itu adalah yang dicari, T-nya itu adalah setengah jam. Maka bisa kita pakai, bisa juga ya setengah jam atau 0,5 menit. Jadi V sama dengan 0,5 jam ya maksudnya. 20 dibagi setengah. Nah, jangan lupa kalau menemukan 20 bagi pecahan seperti ini, bagi setengah atau pecahan apapun, jadikan perkalian dulu supaya kamu tinggal balik. Jadi 20 dikali 2/1. Jadi kalau menemukan yang pembagian angka biasa dibagi dengan angka pecahan, jadikan perkalian dulu supaya kamu bisa balik. Yang 1/2 jadi 2/1 seperti ini. 20 kali 2/1 jadinya. Gampang kan? Jadinya 20 kali 2/1 40 km per jam. Seperti itu ya. Gampang banget. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu tipe-tipe soal GLB. Kita akan masuk ke soal GLBB. Seperti apa gitu? Mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, kecepatan artinya mula-mula itu kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Kemudian direm hingga berhenti. Berarti VT. Kalau berhenti berarti kan 0 ya meter per sekon. Waktu saat mobil direm hingga berhenti selama 5 detik. Maksudnya waktu yang dibutuhkan untuk mobil itu dari diremnya hingga berhenti itu 5 detik. Maka T sama dengan 5 detik. Berapa perlambatan mobil? Kalau perlambatan itu sama simbolnya dengan percepatan. Cuman nanti nilainya selalu minus gitu. Ini udah pasti GLBB. Kenapa? Karena kecepatannya berubah dari yang mula-mula 20 kemudian direm hingga berhenti sampai 0 gitu. Berarti berubah kan dari 20 ke 0. Atau enggak udah langsung ada nih dia bilang berapa perlambatan. Kalau yang berkaitan dengan perlambatan dan percepatan itu adalah GLBB. Nah, kita kembali mengingat tadi GLBB gimana rumusnya gitu. GLBB untuk mencari percepatan sebenarnya pada materi sebelumnya untuk percepatan itu kan A sama dengan VT kurang V0 kan per T. Untuk percepatan atau perlambatan ya. Nanti untuk mendeteksi perlambatan itu tinggal nilainya selalu minus A-nya ini. Kalau percepatan selalu plus. Berarti A sama dengan VT kurang V0 per T. VT-nya itu berapa? VT-nya itu 0. V0-nya itu berapa? 20. T-nya itu berapa? 5. Berarti jadinya min 20 per 5. Min 20 per 5 itu sama dengan min 4 meter per sekon kuadrat. Berarti jawabannya yang D. Jangan lupa ya, pertama kamu melihat soal, kamu harus mendeteksi dulu dia tuh GLB atau GLBB. Ingat aja kalau GLB kecepatannya tetap. Kalau GLBB dia
kecepatannya selalu berubah. Dan di soal itu dia udah bilang selalu ada perlambatan atau enggak ada percepatan. Nah, atau enggak ada mula-mula kecepatan segini, kemudian akhirnya kecepatannya segini. Kayak gitu kalau yang GLBB. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian diperlambat. Kalau ada kata diperlambat, udah pasti dia GLBB. Detik pertama kecepatannya 9,5 meter per sekon. Berarti V1 sama dengan 9,5 meter per sekon. Detik kedua 9,0 meter per sekon. Berarti V2 sama dengan 9,0 meter per sekon. Detik ketiga 8,5 meter per sekon. Berarti V3 sama dengan 8,5 meter per sekon. Dan seterusnya sampai pada detik keberapa mobil itu akan berhenti. Itu yang ditanyakan. Nah, berhenti berarti VT-nya nanti akhirnya adalah 0. Kecepatan akhirnya 0 sampai berhenti kan. Nah, pada detik keberapa berarti yang ditanya adalah waktunya. Ya kan? Untuk bisa kita menghitung waktunya, kita harus deteksi dulu nih perlambatannya ini berapa sih gitu. Kita bisa cek V0 10 meter per sekon, V1 9,5. Dari 10 ke 9,5 dia penurunannya 0,5. Lalu kita cek lagi V1 9,5, V2 9,0. Dari V1 ke V2 penurunannya 0,5 lagi. Nah, kita lanjut lagi nih. V2 9,0, V3 8,5. Berarti penurunannya dari 9,0 ke 8,5 adalah 0,5 lagi. Nah, bisa disimpulkan bahwa secara beraturan perlambatan dari kecepatan ini dari mula-mula sampai ke detik ketiga adalah 0,5 meter per sekon. Jadi kalau melihat soal seperti ini, tidak perlu sebenarnya pakai rumus untuk menghitung berapa perlambatannya, berapa percepatannya. Tinggal lihat aja berapa sih perubahan kecepatan tiap detiknya, berapa sih kenaikan kecepatan tiap detiknya itu percepatan, berapa sih penurunan kecepatan tiap detiknya itu perlambatan. Kita lanjut. Yang dicari kan T ya. Di sini hanya ada kecepatan, percepatan waktu. Berarti kita bisa gunakan rumus yang GLBB untuk percepatan. VT kurang V0 per T. Nah, VT-nya itu A-nya itu berapa? Udah ada kan tadi ya. Min 0,5. Terus VT-nya itu karena kan sampai berhenti ya tadi ya. Berarti VT-nya itu 0. 0 dikurang V0. V0-nya adalah 10. Jadi 10 nih. Nah, per T. Kalau yang kayak gini tinggal kita kali silang aja. T kali min 0,5 sama dengan min 0,5 T. Sama dengan ini tetap 0 min 10. Nah, jadi kan min 0,5 T sama dengan 0 kurang min 10 itu adalah min 10. Maka T sama dengan min 10 dibagi min 0,5. Kita bisa sama-sama hilangin minusnya. Jadinya sama-sama kali 10 juga jadi 100 per 5. 10 kali 10 kan sama dengan 100. 0,5 kali 10, 5. Supaya hilang desimalnya, kita sama-sama kali 10. Karena satu angka di belakang koma. Nanti kalau dua angka di belakang koma, kita kali 100. Jadi 100 per 5 itu sama dengan 20 sekon. Nah, sehingga mobil ini rentang waktunya dari dia mulai rem sampai berhenti adalah 20 sekon. Jadi pada detik ke-20 sekon atau pada detik ke-20 mobil itu akan berhenti. Gampang banget kan? Gitu. Mudah-mudahan dipahami ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Mobil mula-mula kecepatannya 10 meter per sekon. Nah, kalau mula-mula kecepatannya 10 meter per sekon berarti V0 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti A kan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kita deteksi nih, ada percepatan. Kalau ada percepatan udah pasti dia GLBB. Ingat ya, kalau ada percepatan GLBB, kalau tidak ada percepatan, tidak ada perubahan kecepatan, tidak ada peningkatan dan penurunan kecepatan, itu GLB. Selama 5 detik.
berarti T-nya sama dengan 5 detik. Nah, ini kan 5 detik ya. Berapa kecepatan akhir? Yang ditanya adalah VT-nya ini berapa. Tadi di awal saya udah menjabarkan rumusnya. Kalau mencari kecepatan akhir untuk GLBB yang ketika ada percepatan dan waktu, tinggal V0 plus AT. Berarti V0-nya adalah 10, A-nya itu adalah 2, T-nya itu adalah 5. Jadi 10 ditambah 2 kali 5 kan 10. Jadi 20 meter per second. Gampang banget, berarti jawabannya yang B kan? Gampang banget. Yang paling penting kamu udah bisa deteksi ini GLB atau GLBB sih gitu. Untuk melihatnya GLB itu lagi-lagi kecepatannya tetap, GLBB kecepatannya berubah atau udah bilang ada percepatan atau ada perlambatan. Mudah-mudahan dipahami ya. Kita lanjut. Nah, ini soal yang berbentuk grafik nih. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan dulu atau ingin mendeteksi dulu grafik dari A ke B, B ke C, C ke D itu tipe grafik GLB atau GLBB. Masih ingat kan tadi grafik di awal? Kalau dia naik, ini kan kecepatan terhadap waktu ya. Kalau dia naik, berarti dia GLBB dipercepat. Berarti untuk A ke B itu sama dengan GLBB dipercepat. Lalu B ke C ini datar. Kalau datar berarti tidak ada peningkatan atau penurunan kecepatan. Berarti dia adalah GLB. Kalau C ke D, ini maaf ya, ini harus yang 14. Kalau C ke D itu dia turun, berarti ada penurunan kecepatan. Berarti C ke D itu adalah GLBB diperlambat. Kalau penurunan kan diperlambat ya, kalau peningkatan dipercepat. Ya ini gampang aja. Nanti kalau kalian mencari yang berkaitan dengan AB, pakai rumus GLBB. Yang berkaitan dengan BC, pakai rumus GLB. Yang berkaitan dengan CD, pakai rumus GLBB. Mau dicari percepatannya, kecepatannya, kemudian jaraknya, semua. Kalau ini GLBB di GLBB, kalau ini GLB, ini GLBB. Kayak gitu. Percepatan gerak AB, karena percepatan ya, untuk yang AB kita fokusnya ke AB. Nah, percepatan lagi-lagi rumusnya adalah VT kurang V0 per T. VT-nya berapa? VT-nya itu adalah yang akhir, kan ini A ke B, berarti V0-nya di A. VT A ke B, berarti V0-nya di A, mulainya di A, akhirnya di B, berarti VT-nya nanti itu di B. Berarti kecepatan di A kan ini kecepatan ya di sini, ini tuh waktu. Jadi kecepatannya di A adalah 10 kan. Kecepatannya di B adalah 25. Nah, kita tulis VT dulu kan, V akhir dulu, berarti yang B dulu. 25 dikurang kecepatan awalnya 10. 10 dibagi waktunya yang lurus dengan B ini adalah 6. 6. Jadi 15 dibagi dengan 6. 15 bagi 6 sama-sama bagi 3, jadi 5 per 2. Jadi 2,5 meter per sekon kuadrat. Gampang kan? Berarti jawabannya adalah yang B. Tinggal kamu deteksi dulu, ini GLB atau GLBB. Dan ingat kalau yang awal, misalnya kalau A ke B, berarti yang awalnya di A, yang akhirnya di B gitu. Jadi kalau kamu mau menulis kecepatan akhir, yang lihat yang di B 25 meter per sekon. Kecepatan awal, lihat yang di A 10 meter per sekon gitu. Gampang banget ya. Kita lanjut nomor selanjutnya. Nah, kalau yang ini percepatan untuk B ke C. Kalau percepatan untuk B ke C, tinggal lihat B ke C itu datar. Tidak ada peningkatan kecepatan atau tidak ada penurunan kecepatan, sehingga bisa disimpulkan bahwa percepatan di sini sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Karena yang namanya percepatan kan peningkatan atau penurunan kecepatan. Kalau kecepatannya tidak meningkat atau tidak menurun, berarti tidak ada, artinya 0. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut. Sekarang perlambatan untuk C ke D, ini 14 tadi ya. Perlambatan untuk C ke D, kalau yang dicari perlambatan
itu tetap aja pakai rumus percepatan. VT kurang V0 per T. VT-nya berapa ini? Ingat ya, dari C ke D. Berarti C ini adalah yang V0-nya, D ini adalah yang VT-nya. VT-nya berarti adalah 0, karena di bawah ini adalah 0. 0 min V0-nya yang lurus dengan C, berarti 25. T-nya, nah dari C ke D kan, berarti kamu mendeteksi 11 ke 14 itu selisihnya berapa, gitu kan? 11 ke 14 selisihnya adalah 3. Jadi min 25 dibagi 3, atau karena min ini udah menunjukkan perlambatan dan dia udah bilang ini perlambatan, harusnya kita udah langsung tahu bahwa minus berarti 25 bagi 3 berapa? Ya udah, kita biarin aja 25 bagi 3 meter per sekon kuadrat. Karena nggak bisa dibagikan, jadi lebih enaknya dibuat pecahan kayak gini. Berarti jawabannya adalah perlambatannya 25 per 3 meter per sekon kuadrat. Gampang kan? Gampang banget, easy banget. Yang penting kamu tuh bisa membaca grafik. Kalau naik dipercepat atau GLBB dipercepat. Kalau datar saja kecepatannya dia GLB, kalau turun GLBB diperlambat. Gampang banget. Sekarang kita nomor terakhir. Nah, sekarang kita ke soal nomor 10. Perhatikan tabel gerak di bawah ini. Jarak yang ditempuh dari A sampai ke C sebesar titik-titik. Jadi yang ditanya adalah jarak tempuh mulai dari A ini sampai C, ya. Berarti kita harus deteksi dulu. A ke B tadi kan GLBB ya. GLBB dipercepat. A ke B itu adalah GLBB dipercepat. Terus kalau B ke C itu adalah GLB. B ke C itu GLB. Nah, sekarang tinggal kita, kan beda nih rumusnya. A ke B itu pakai rumus GLBB yang jarak, B ke C pakai rumus GLB. Nah, kalau yang A ke B, S karena dia GLBB, jadi S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kalau GLB, BC kan SVT doang ya, V kali T doang kan. Ya udah, tinggal kita cari SAB sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, sama dengan V0 itu adalah 10. Kenapa? Karena kan dari A ke B ya. Berarti yang titik awalnya adalah di A. Berarti V0-nya adalah 10. Kemudian T. T ini kan ini 0 ya, di sini 0 ke 6. Berarti dari A ke B waktunya itu adalah 6 ditambah setengah. Nah, A-nya tadi sebenarnya di soal sebelumnya kita udah hitung, tapi nggak apa-apa kita hitung lagi A-nya untuk mengingatkan kembali. Jadi untuk A, percepatan yang AB itu sama dengan VT kurang V0 per T. VT-nya itu yang di B kan, karena yang di akhir. 25 dikurang 10 dibagi T-nya itu 6. Berarti sama dengan 15 bagi 6. 15 bagi 6 sama-sama bagi 3, jadi 5 per 2. Jadi 2,5 meter per sekon kuadrat. Kita kembali lagi nih. Berarti di sini itu 2,5 dikali T-nya itu adalah 6 kuadrat. Nah, kalau yang kayak gini berarti 60, 10 kali 6 kan 60, ini setengah nih. Setengah dikali, maaf ya, setengah dikali 2,5 dikali 36. Berarti sama dengan 60 ditambah yang gampang dihapus ini kan setengah dikali 36 sama halnya dengan 36 bagi 2. Berarti sama dengan 18. Nah, dikali 2,5. Nah, dikali 2,5 nih. Nah, berarti tinggal kita kali manual aja nih, 18 kali 25. Sebenarnya kalau langsung sih bisa juga gitu, 45 kan. Tapi saya ingin menghitung manual dulu, jadi 18 dikali 25. 8 kali 5 kan 40, 0, 4. 8 kali 2 itu 16, jadi 20. 1 kali 5, 5. 1 kali 2 itu 2, jadi 0, 5, 4. Jadi 45 kan. 45,0. Kenapa 45,0? Karena kan kali 2,5. 2,5 kan satu angka di belakang koma, jadi 45,0. Berarti sama dengan di sini adalah 60 ditambah
45 sama dengan 105 meter. Lalu tinggal kita hitung aja yang SBC. SBC itu berapa? Kan GLB ya, BC itu karena dia itu kecepatannya datar atau tidak meningkat. Nah, berarti S sama dengan V kali T. V-nya itu adalah 25 karena B ke C ini 25 kan. Nah, T-nya itu adalah 6 ke 11. B kan 6 ya, C itu 11 waktunya nih. Berarti 6 ke 11 itu selisihnya berapa? Selisihnya adalah 5. 5 kali 25 sama dengan 125. Nah, jadi SAC itu sama dengan SAB ditambah SBC. Berarti sama dengan SAB-nya tadi itu adalah 105, SBC-nya tadi adalah 125, berarti sama dengan 230 meter. Gampang kan? Oke adik-adik, untuk pembahasan GLB dengan GLBB sampai sini dulu ya. Pokoknya untuk mengingatnya, kalau GLB itu kecepatannya tetap, tidak ada peningkatan atau penurunan kecepatan. Dalam artian tidak ada percepatan atau perlambatan. Kalau GLBB ada peningkatan kecepatan, ada penurunan kecepatan, sehingga ada percepatan atau perlambatan. Tinggal dimanfaatin deh rumus yang tadi, yang pertama kita bahas di awal. Oke, lain kali atau next video kita akan bahas varian-varian soal lain dari GLB sama GLBB. Mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga adik-adik atau teman-teman bisa memperoleh nilai yang maksimal ketika ada ujian tentang GLB dan GLBB. Oke, sehat-sehat untuk kalian. Kemudian semoga segala urusannya dipermudah. See you next video.